masuknya sekutu baru. Nah, untuk memahami kemungkinan-kemungkinan ini, kita akan bahas satu persatu dalam bentuk kasus. Contoh untuk penerimaan sekutu baru. Kasusnya sama seperti tadi. Yuri, Reri, dan Kakak terikat dalam persekutuan Eureka. Saldo modal masing-masing tanggal 30 Juni 2000A 20 juta rupiah, 30 juta rupiah, 40 juta rupiah dengan rasio laba rugi 3/2/1. Dalam hal ini, mereka sepakat menerima dini dalam persekutuan dengan membeli 50% modal kakak dan melakukan pembayaran secara pribadi di antara mereka. Maksudnya di antara mereka ini adalah antara Dini dengan kakak. Nah, persekutuan hanya berkepentingan dengan persentase modal kakak yang akan berpindah ke modal Dini. Ini yang akan dilakukan pencatatan. Nah, jumlah modal kakak yang berpindah ke modal Dini itu adalah 50%. Sehingga 50% kali modal kakak yang 40 juta sama dengan 20 juta. Sehingga jurnalnya, perhatikan, modal kakak di debit sebesar 20 juta yang akan berpindah ke modal Dini, sehingga modal Dini dikredit 20 juta. Contoh berikutnya sama. Ya, perhatikan. Cuma dalam hal ini mereka sepakat menerima Dini dalam persekutuan dengan melakukan investasi secara tunai sebesar 30 juta untuk seperempat kepentingannya. Nah, di sini cara Dini memperoleh kepentingan atau kepemilikan dalam persekutuan itu adalah dengan melakukan investasi. Dalam hal ini disepakati Dini menyetorkan aset senilai 30 juta. Dalam setoran Dini yang 30 juta ini disepakati juga 30 juta tersebut merupakan seperempat kepentingan Dini atau kepemilikan Dini di dalam persekutuan. Perhatikan. Pertama, kita harus menghitung modal realnya. Modal real setelah Dini investasi itu sama dengan modal sekutu lama, dalam hal ini 20 juta ditambah 30 juta ditambah 40 juta. Plus setoran sekutu baru, dalam hal ini 30 juta, maka total modal real adalah 120 juta. Dikatakan modal Dini adalah seperempat dari total modal, sehingga seperempat kali total modal real 120 juta
itu sama dengan 30 juta. Jumlah ini sama persis dengan jumlah yang disetorkan. Jadi setoran dini 30 juta persis sama dengan 1/4 kepentingannya. Jadi dini tidak ada kelebihan atau kekurangan. Sehingga jurnalnya adalah kas persekutuan bertambah 30 juta, modal dini diakui 30 juta. Berikutnya, contoh kasusnya sama. Perhatikan penjelasan pada saat dini masuk. Mereka sepakat menerima dini dalam persekutuan dengan melakukan investasi secara tunai sebesar 40 juta untuk 1/4 kepentingannya, kepentingan dini maksudnya, dari total modal real setelah masuknya dini. Perhatikan, di sini disepakati bahwa dini menyetorkan aset senilai 40 juta dan kepemilikan dini di dalam persekutuan adalah 1/4 dari total modal real. Kita analisis dulu. Sama, kita hitung dulu modal realnya setelah dini melakukan investasi. Modal realnya adalah 20 juta plus 30 juta plus 40 juta. Ini adalah modal sekutu lama, total 90 juta, ditambah setoran dini 40 juta, maka total modal real adalah 130 juta. Nah, di dalam kesepakatan disebutkan bahwa kepemilikan dini adalah 1/4 dari total modal real. Sehingga bisa kita hitung, modal dini adalah 1/4 dari total modal real, yaitu 130 juta. Sama dengan 32.500.000. Bisa diperhatikan di sini bahwa antara jumlah aset yang disetorkan oleh dini dan modal dini yang diakui itu berbeda. Setorannya 40 juta, modalnya diakui 32.500.000. Berarti ada kelebihan yang dihitung dengan cara 40 juta dikurangi 32.500.000. Ketemu kelebihannya itu adalah 7.500.000 yang tidak diakui sebagai modalnya dini. Nah, 7.500.000 yang tidak diakui sebagai modalnya dini ini merupakan bonus kepada sekutu lama. Dalam hal ini kepada Yuri, Reri, dan kakak dengan rasio 3:2:1, sehingga masing-masing akan memperoleh bonus 3/6, 2/6, dan 1/6. Jurnalnya adalah kas persekutuan bertambah 40 juta, modal dini dikredit 32.500.000, sisanya yang tidak diakui sebagai modal dini itu merupakan bonus dan akan menjadi tambahan modal sekutu lama yang masing-masing modal Yuri dikredit 3.750.000, modal Reri dikredit 2.500.000, dan modal kakak dikredit 1.250.000. Contoh berikutnya adalah pokok soalnya sama, jadi kasusnya sama. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kesepakatan atas masuknya dini. Oke.
Perhatikan, mereka sepakat menerima Dini dalam persekutuan dengan melakukan investasi secara tunai sebesar 40 juta untuk 2/5 kepentingannya dari total modal real setelah masuknya Dini. Perhatikan kesepakatannya, Dini menyetorkan 40 juta, sedangkan kepemilikan Dini dalam hal ini adalah 2/5 dari total modal real. Kita lihat perhitungannya. Seperti biasa, modal realnya kita hitung terlebih dahulu, yaitu total modal sekutu lama ditambah setoran Dini. Jumlahnya menjadi 130 juta. Sekarang kita hitung modal Dini. Modal Dini 2/5 kali total modal real, yaitu 2/5 kali 130 juta. Ketemu 52 juta. Perhatikan di sini, modal Dini diakui 52 juta. Tapi yang disetorkan Dini hanya 40 juta. Berarti ada kelebihan pengakuan modal atas setoran aset Dini, yaitu 52 juta dikurangi 40 juta. Artinya kekurangan setoran Dini untuk mencapai modalnya yang 52 juta sebesar 12 juta. Nah, kekurangan setoran Dini ini diambilkan dari bonus dari sekutu lama. Jadi 12 juta ini diambil berdasarkan rasio laba rugi sekutu lama, sehingga jurnalnya akan menjadi, perhatikan, kas di debit 40 juta, modal Dini di kredit 52 juta, sesuai dengan pengakuan kepemilikan Dini, di mana kekurangannya ini akan mengurangi modal sekutu lama sebagai bonus masing-masing. Modal Yuri di debit 6 juta, modal Reri di debit 4 juta, modal Kakak di debit 2 juta.